Hari ini saya akan membahas mengenai VAP atau Ventilator Associated Pneumonia, yaitu suatu infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik, baik akibat pemasangan pipa endotracheal maupun pemasangan tracheostomi. Lalu, hal apa saja sih yang dapat menyebabkan VAP? Yang pertama yaitu tindakan medis seperti pembedahan saraf kepala yang diakibatkan karena bakteri Albaumani dan S. aureus. Yang kedua yaitu penyakit bawaan seperti PPOK yang diakibatkan karena H. influenzae dan Moraxella catarrhalis. Yang ketiga yaitu akibat dari infeksi pemasangan ETT atau intubasi endotracheal yang terbagi atas dua hal. Yang pertama yaitu saat pemasangannya kurang dari 5 hari, biasanya diakibatkan karena bakteri Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, dan Enterobacteriaceae. Yang kedua yaitu setelah pemasangan ETT-nya lebih dari 5 hari, biasanya diakibatkan karena bakteri Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp, dan S. aureus yang resisten terhadap metialin atau MPSA. Dan penyebab yang terakhir yaitu pada pasien dengan bronkiektasis yang biasanya diakibatkan karena adanya bakteri P. aeruginosa dan S. aureus. Lalu, bagaimana sih perjalanan penyakit dari VAP ini? VAP sebagian besar dimediasi oleh masuknya benda asing, seperti prosedur intubasi atau tabung endotracheal yang dimasukkan ke dalam saluran nafas bagian atas atau epiglotis. Hal ini akan merangsang mekanisme alami pasien untuk mencegah akses mikroorganisme ke saluran pernafasan bagian atas. Lalu, sumber umum patogen apa saja sih yang dapat menyebabkan PAP? Yaitu ada aspirasi, prosedur intubasi, formasi biofilm, sekresi terkontaminasi, dan peralatan pernapasan yang terkontaminasi. ETTS berhubungan dengan penurunan yang signifikan dari pembersihan mukosiliar sekresi, pembentukan biofilm bakteri pada ETT polimer, microaspiration, dan kebocoran sekresi orofaringeal sekitar ETT mansetnya akan meningkat. Hal ini diperburuk dalam konteks ventilasi tekanan positif yang bergabung dengan ventilasi untuk memindahkan sekresi dan mikroorganisme ke saluran pernafasan bagian distal. Selain itu, semakin diakui bahwa pasien yang sakit kritis telah merusak imunitas bawaan dan adaptif. Lalu, faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan VAP? Faktor resiko ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu dari penjamu atau bawaan dari pasiennya sendiri, akibat dari riwayat medis dan penyakit yang mendasari, jenis kelamin, usia, gangguan sistem saraf sebelumnya, imunokompromis, penyakit jantung, gagal ginjal, sindrom gangguan pernafasan akut, dan penyakit MAH. Faktor resiko yang kedua yaitu akibat dari intervensi perawatan seperti transfusi darah perioperatif, terapi antibiotik, reintubasi, posisi kepala terentang pada pasien yang menerima nutrisi enteral, tidak adanya drainase sekresi subglotis, penggunaan agen paralitik dan sedasi yang terus-menerus, tabung nasogastrik, tracheostomi, perubahan sirkuit ventilator, perubahan intrakaf kurang dari 20 cm hidrogen dioksida. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk memastikan bahwa pasien yang kita rawat itu mengalami VAP? Kita bisa lihat dari tanda dan gejala. Yang pertama yaitu pasien biasanya mengalami batuk disertai dengan perubahan sekresi sputum yang purulensi ataupun kental, adanya warna dan atau peningkatan produksi dari sekresi, adanya peningkatan suhu di atas 38 derajat Celcius atau di bawah 36 derajat Celcius. Lalu, pada saat pemeriksaan dada, adanya rales atau suara nafas bronkial. Dan yang terakhir yaitu adanya perburukan oksigenasi.
Jika tanda dan gejala itu benar-benar muncul, kita harus lebih memastikan kembali dengan dilakukannya pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium. Temuan laboratorium mencakup indikator-indikator non-spesifik infeksi, termasuk dengan melihatnya hasil leukositosis jika hasilnya lebih dari 12 kali 10 pangkat 9 WBC per liter, atau dengan dilihatnya hasil dari leukopenia jika hasilnya kurang dari 4 kali 10 pangkat 9 WBC per liter, maka bisa dipastikan pasien mengalami VAP. Selain itu, dilakukannya juga pemeriksaan radiografi dada atau CRX dengan memastikan perkembangan infiltrat baru atau adanya infiltrat yang persisten dan atau memburuk. Pemeriksaan yang terakhir yaitu dengan pengambilan sampel saluran pernapasan. Hal ini harus dilakukan secara rutin jika terdapat kecurigaan klinis dari PAP. Terdapat 3 teknik dalam pemeriksaan ini. Teknik yang pertama yaitu teknik non-bronkoskopi, yaitu dengan mengaspirasi endotracheal dan melihat dari hasil minibal. Yang kedua yaitu teknik bronkoskopi, yaitu dengan melihat hasil bal atau bifek bronalveolarnya jika hasilnya 10.000 CFU per mililiter. Yang kedua yaitu dengan melihat PSB atau Protective Sampling Brush yang hasilnya itu 1.000 CFU per mililiter. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik semi-kuantitatif dengan menginspirasi endotracheal, tetapi sebelumnya memastikan terlebih dahulu apakah benar-benar disebabkan karena bakteri atau bukan. Jika pasien positif mengalami PAP, lalu apa yang bisa kita lakukan? Di sini saya gambarkan diagram mengenai penata laksanaan dari VAP. Jika pasien benar-benar mengalami VAP, pastikan terlebih dahulu apakah pasien telah dirawat inap lebih dari 5 hari dan apakah sebelumnya telah diberikan antibiotik kolonisasi. Jika tidak, maka pastikan apakah pasien mengalami shock atau ARDS. Dan jika tidak, maka tidak adanya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Lalu, jika pasien mengalami shock dan ARDS, maka pasien diberikan terapi agen anti-Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua yaitu diberikan piperacillin tazobactam. Yang ketiga yaitu diberikan cefepime. Dengan mempertimbangkan terapi combo jika air atau tekanannya lebih dari 10% liter. Tetapi, jika pasien telah dirawat lebih dari 5 hari dan telah mendapatkan antibiotik kolonisasi, maka pastikan lagi apakah pasien mengalami shock ataupun ARDS. Dan jika tidak mengalami shock dan ARDS, maka pasien ini beresiko tinggi terhadap MDR-GNB atau tekanan multidrug bakteri gram negatif. Jika resiko tinggi ini tidak dialami oleh pasien, berarti pasien itu diberikan terapi agen anti-Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua yaitu piperacillin tazobactam. Yang ketiga yaitu cefepime. Dengan mempertimbangkan terapi combo jika air atau tekanannya lebih dari 10%. Tetapi jika pasien beresiko tinggi terhadap gram negatif, maka diberikan terapi kombinasi empiris melawan GNB atau bakteri gram negatif. Lalu, jika pasien yang telah dirawat 5 hari perawatan dan telah menerima antibiotik serta mengalami syok dan ARDS, lalu apa yang bisa diberikan? Yaitu dengan memberikan terapi kombinasi empiris melawan GNB atau melawan bakteri gram negatif. Selain itu, jika pasien positif PAP, maka kita harus menilai resiko MRSA atau resiko terhadap Streptococcus aureus. Pastikan apakah kolonisasi itu berjumlah banyak. Jika iya, maka diberikan vancomycin atau linezolid dengan mempertimbangkan resiko penggunaan empiris yang besar. Begitu juga jika kolonisasi tidak berjumlah banyak, maka pasien tetap diberikan terapi tersebut. Lalu, hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya VAP? Yang pertama yaitu dengan merubah sirkuit ventilator jika tampak kotor atau tidak berfungsi. Yang kedua yaitu dengan dekontaminasi mulut ataupun pencernaan secara selektif.
Yang ketiga yaitu bersihkan tabung endotracheal dengan sekresi subglotis drainase. Yang keempat yaitu perawatan mulut dengan chlorhexidin. Yang kelima yaitu pemberian probiotik profilaksis. Yang keenam yaitu menaikkan kepala tempat tidur 35 sampai dengan 45 derajat. Yang ketujuh yaitu mengontrol otomatis tekanan manset tabung endotracheal, dan yang terakhir yaitu dengan pemberian salin sebelum penyedotan trakea. Nah, itu tadi penjelasan tentang VAP. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.